Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta amal soleh, bertemu kembali dengan channel Pintu Rezeki. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dipermudah segala urusan kalian dan diridhoi segala perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa mengupdate video-video bermanfaat lainnya. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meski demikian, setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka pintu rezeki. Jaminan rezeki setiap makhluk telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan melata di bumi ini, baik yang kecil maupun yang besar, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ada sejumlah amalan pembuka pintu rezeki yang bisa dilakukan umat Islam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama, mulai dari sholat duha hingga tadarus Al-Quran. Kemudian salah satu yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan sholat duha. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia merasa puas dengan apa yang diterimanya, namun dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu membaca surah Al-Waqiah. Amalan kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surat Al-Waqiah. Bukan hanya sekedar melafalkan ayat-ayat saja, melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya juga. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian amalan yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melampangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa terduga-duga.
Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian amalan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arash yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah akan memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah akan menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu an. Kemudian amalan yang kelima yaitu menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antara sesamanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakan pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Kemudian amalan yang keenam yaitu memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Ada beberapa zikir yang dapat kita bacakan untuk memperbundah datangnya rezeki. Yang pertama seperti la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian kedua, membaca la ilaha illahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Kemudian ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaannya menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian keempat, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan amalan yang ketujuh yang dapat membukakan pintu rezeki yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang ke-8 yang dapat kita lakukan yaitu tadarus Al-Quran. Amalan pembuka pintu rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran. Rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, iya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang membaca dalam salat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Itulah amalan-amalan yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita agar bisa membuka pintu rezeki bagi kita yang kesulitan mendapatkan rezeki. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, setiap umatnya akan diberikan rezeki apabila umatnya beriman kepadanya.
Itulah amalan-amalan yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.